Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bahaya ya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Azira. Saya berasal dari kelas 6D Linguistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali atau menginterpretasikan apa yang telah disampaikan melalui channel Marjorie Fragrance yang diberikan oleh dosen saya yang berjudul Characteristic of Language atau karakteristik bahasa. Sebelum kita membahas langsung tentang karakteristik dari bahasa, pertama-tama kita harus mengetahui atau kita harus membahas tentang apa sih yang disebut dengan bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang dimiliki oleh suatu kumpulan atau masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide maupun perasaan. Nah, bahasa itu kan suatu sistem. Nah, sistem ini terbentuk karena adanya mekanisme yang digunakan oleh semua spesies, contohnya manusia, hewan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih arti bahasa, apa itu bahasa, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa? Bahasa itu berfungsi sebagai alat atau media komunikasi sosial yang berupa sistem, simbol yang dihasilkan dari ucapan manusia. Nah, di sini saya akan membahas beberapa fungsi dari bahasa. Yang pertama ada fungsi informasi. Itu adalah mengungkapkan perasaan. Yang kedua adalah alat ekspresi diri atau perlawanan terhadap antar anggota masyarakat. Yang ketiga, fungsi adaptasi integrasi, yaitu berhubungan dengan sosial. Ya, seperti apa yang kita ketahui, kita kan manusia, bukan kita. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita tuh tidak akan bisa lepas dari manusia lainnya gitu. Kita akan bersosialisasi, akan saling berkomunikasi. Dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, kita membutuhkan alat atau media untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, ide, gagasan, perasaan, dan itu adalah bahasa. Dan yang terakhir adalah kontrol sosial, mengatur tingkah laku. Maksudnya di sini kontrol sosial itu adalah kita tuh bisa mengetahui sosial seseorang, kondisi sosial seseorang dari bahasanya. Contohnya kita baru kenalan sama orang, kita tuh bakal tahu kan dari kenalan tuh ngobrol. Nah, dari ngobrol kita bakal tahu ini orang dari mana nih. Kalau dia logatnya Sunda, berarti dia dari Sunda. Terus kalau dia Medok, wah kayaknya ini orang Jawa nih. Nah, kita bisa tahu, dia tuh orangnya gini ya gitu. Dia tuh dari sini ya gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa yang ada di dalam videonya Miss Marjorie. Nah, di sana ada suatu peristiwa, satu adegan yang dimana murid beliau bertanya kepada beliau, kenapa sih kita harus mempelajari sistem bahasa yang dimiliki oleh hewan, sedangkan hewan sendiri tidak berbahasa? Apa benar hewan tidak berbahasa? Mari kita bahas di selanjutnya. Ada karakteristik tumpang tindih sistem komunikasi yang dimiliki oleh manusia dan juga dimiliki oleh hewan. Dan dari sistem yang tumpang tindih ini atau sedikit mirip ini gitu, kita dapat mempelajari sistem mekanisme bahasa. Seperti contohnya seperti manusia yang meneliti dasar-dasar anatomi yang dimiliki hewan. Dulu waktu saya SD ya atau SMP atau SMA,
pasti kan ada pelajaran-pelajaran yang praktikum atau sains IPA gitu yang diwajibkan untuk kayak membawa ikan. Nanti akhirnya ikannya kita belek, terus kita mempelajari sistem pernafasannya, atau enggak ikan, kalau enggak tikus atau katak tuh kita di belek, terus kita mempelajari sistem bahasa, mempelajari sistem pernafasannya gimana, alat pernafasannya gimana. Dan tanpa disangka ternyata alat pernafasan yang dimiliki oleh hewan itu tidak beda jauh sama apa yang dimiliki oleh manusia, oleh kita. Dari dasar anatomi yang memiliki kesamaan antara hewan dan manusia, antara manusia dan hewan. Nah, disitulah kita mempelajari struktur komunikasi manusia melalui hewan. Nah, di sini baru kita bakal mempelajari tentang karakteristik bahasa. Nah, sekarang kita membahas tentang karakteristik bahasa. Seperti apa yang telah kita pelajari bersama, kalau bahasa itu adalah alat atau media komunikasi yang dimiliki suatu kelompok atau masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, bahkan perasaannya, ataupun bertukar informasi antara satu orang dengan orang lain, atau mencakup lokasi yang luas. Nah, namun sebenarnya definisi apa yang telah saya sampaikan tadi itu belum cukup jelas ternyata, karena sebenarnya itu juga dilakukan oleh hewan. Nah, seperti bertukar informasi itu dimiliki oleh hewan. Nah, di sini makanya saya akan membahas tentang 3 mode penyampaian informasi. Yang pertama adalah vokal auditori, yang kedua adalah gestur visual, yang ketiga adalah chemical olfactory. Nah, yang pertama kita membahas tentang mode penyampaian vokal auditori. Apa sih vokal auditori itu? Vokal, seperti apa yang kita ketahui ya, vokal itu artinya suara, sedangkan auditori itu adalah pendengaran. Nah, maksud dari vokal auditori itu apa? Vokal auditori itu cara menyampaikan informasi melalui suara lalu ditangkap oleh sistem pendengaran manusia. Manusia maksudnya oleh sistem pendengaran, yaitu telinga, dari antara satu ke yang lainnya gitu. Jadi ada yang ngomong, ada yang bersuara, lalu ada yang mendengarkan. Nah, itu disebut dengan mode penyampaian vokal auditori. Sekarang contohnya, biar lebih paham kita langsung ke contohnya. Contohnya itu contoh di hewan ya. Kalau kita membahas tentang hewan dan manusia. Nah, pertama contoh di hewan. Kita membahas tentang contoh yang pertama itu di hewan. Apakah hewan ini melakukan mode penyampaian vokal auditori? Ayo kita bahas. Kita cari contohnya deh. Yang pertama itu kayak apakah kalian punya kucing di rumah? Siapa di sini pecinta kucing? Kalian tahu. Contohnya itu adalah anak kucing yang mengeong itu tuh sebagai contoh dari vokal auditori. Kenapa? Soalnya kayak contoh saya tadi pagi, nah, ada anak kucing, saya kan anak kucing saya masuk ke rumah, kan biasanya dia di luar rumah, masuk ke rumah, terus anak kucingnya meong-meong. Untuk manggil anak kucing itu, terus habis anak kucing itu masuk, lama-kelamaan kita tahu ada anak kucing karena dia meong-meong. Nah, suara meong-meongan kucing itu mengundang ibunya. Nah, itu maksud dari vokal auditori, yang artinya itu kayak memanggil orang atau memanggil orang, bukan orang sih, memanggil gitu, kayak anak kucing yang meong-meong itu kayak dia manggil ibunya di mana. Terus pokoknya nggak lama habis anak kucing itu meong-meong pasti langsung disamperin sama ibunya. Terus kayak
Terus kalau misalkan di manusia, kalau manusia itu kayak kita ya manggil orang. Kalau misalkan kita manggil orang, manggil hey Sinta, nah, pasti kan yang namanya Sinta ngebalik dan apa gitu. Nah, itu dimaksud dari vokal auditori, dimana ada yang bersuara, terus ada yang nangkep, terus ada yang respon gitu. Itu namanya vokal auditori. Terus nah tapi kan kalau misalkan hewan itu vokal auditori aja. Nah, tapi spesialnya di sini itu manusia yang melakukan vokal auditori dilengkapi dengan gestur of visual. Apa sih? Nah, kita bahas nih. Apa sih gestur of visual? Nah, sekarang kita membahas tentang gestur of visual. Apa sih gestur of visual? Gestur of visual itu adalah berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh. Kan kalau tadi kita membahas tentang vokal auditori, yang dimana ada bersuara, ada yang dengerin. Nah, itu namanya vokal auditori. Nah, di sini kita membahas tentang gestur of visual. Nah, gestur of visual itu berkomunikasi dengan gerakan tubuh, yang dimana kayak bahasa isyarat misalkan gitu. Nah, ini siapa sih yang yang menggunakan gestur visual? Biasanya kayak orang-orang yang lagi bad mood, atau yang lagi males ngomong, atau kebanyakan ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan bahasa dan berbicara, tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara ya. Contoh kan seperti apa yang kita ketahui, seperti apa yang kalian pernah dengar, kita bareng-bareng tahu gitu. Kalau misalkan manusia itu adalah makhluk visual, dia menilai apa yang dilihat gitu. Nah, di sini maksudnya contohnya kita sebut contohnya biar lebih paham. Contohnya itu misalkan ada yang nawarin kamu es krim. Tan, mau es krim nggak? Nah, itu contoh dari gestur visual. Kenapa? Karena ngangguk itu ngeluarin suara. Ngeluarin suara ya. Jadi, tapi kita tahu kalau si Intan itu mau es krim gitu. Itu termasuk ya, itu contoh dari gestur visual. Jadi nggak semua, dan nggak semua tuh apa yang didengar bahasa gitu. Terus kita selanjutnya kita membahas tentang chemical olfactory. Maksudnya apa sih chemical olfactory itu? Chemical olfactory adalah komunikasi yang lumrah dilakukan antara hewan dan hewan gitu. Dan ini komunikasi yang paling tidak canggih, tidak sering dilakukan, tidak berkembang gitu, karena melibatkan, kenapa sih dibilang gak canggih itu kenapa? Karena melibatkan cairan kimia yang diproduksi oleh tubuh, kemudian diekskresi keluar, lalu ditangkap oleh indera penciuman, yaitu hidung. Jadi kalau misalkan vokal auditori itu menggunakan telinga, terus kalau misalkan gestur visual itu menggunakan mata, kalau chemical olfactory itu menggunakan hidung, alat penciuman, indera penciuman dari hidung. Seperti apa yang saya bilang tadi, kalau kan chemical olfactory ini lumrah dilakukan antara hewan, namun tidak hanya digunakan atau dilakukan oleh hewan, manusia juga gitu, seperti adanya parfum atau kayak sampo, sabun, pewangi baju, pewangi ruangan, bahkan hand body atau segala sesuatu itu kan kita kadang-kadang menilai sesuatu tuh dari indera penciuman ya gitu. Maksudnya kayak makanan, bau makanan tuh misalkan wangi, kayaknya
olfactory. Nah ini tuh gimana sih ini tuh chemical olfactory itu kan pertama dari bau-bauan masuk ke hidung, terus mengirim impuls ke otak, jadi terus di otak dicerna dari apa sih maksud dari bau itu gitu. Contohnya, yaudah kita langsung ke contohnya biar lebih jelas. Contohnya itu pertama contoh dari hewan ya. Contoh dari hewan itu kayak anjing pelacak kan yang biasa digunakan oleh para polisi untuk melacak sesuatu, misalkan kayak untuk melacak orang yang meninggal tuh jadi mayit dicium-cium. Biasanya anjing itu kan penciumannya sangat tajam ya, jadi kan anjing pelacak, terus dia nyium di jalan-jalan apa sih yang dia cium gitu. Nah dia itu mencium jejak-jejak yang dihasilkan oleh yang dicari gitu. Terus ada sesuatu kayak yang aneh baunya gitu, pasti langsung disamperin sama anjingnya. Nah ini tuh termasuk dari contoh ini termasuk contoh dari chemical olfactory. Terus nah jejak-jejak itu tuh dinamakan informasi. Nah kenapa dinamakan informasi? Karena dari jejak-jejak dari bau yang dicium oleh anjing itu kan kita dapat tahu, wah ternyata ada sesuatu gitu kan, kayak orang yang habis bunuh orang terus dikubur gak bener. Nah cara ngelacaknya kayak kemarin deh habis bencana alam misalkan gitu, kayak runtuh kayak kemarin, terus nyari jasad orang-orang yang hilang itu pasti sebagian besar polisi menggunakan anjing pelacak. Karena apa? Dia bisa mencium adanya bau-bau yang tercipta dari tubuh manusia gitu. Biasanya kalau dia mencium terus dia tetap di situ atau memberikan ekspresi yang aneh, nah langsung polisi bakal mencari tahu apa penyebab dari si anjingnya itu memiliki respon tersebut gitu. Nah terus itu kan dari hewan. Nah sekarang dari manusianya. Kalau contoh dari manusianya, misalkan kalian lewat di jalan, terus pas di jalan tetangga kalian di jalan tuh, pas nyampe rumah, satu rumah atau dua rumah dari tetangga kalian itu lagi buat makanan dan itu kecium sama kalian. Nah pas kalian cium, kalian bilang ih wanginya jadi lapar. Nah itu tuh termasuk dari chemical olfactory. Kenapa? Ya karena dari bau-bau tersebut masuk ke hidung, terus dari hidung ngirim impuls ke otak. Nah di otak itu yang kena respon yang kamu miliki, yang kamu bilang jadi lapar ya. Nah, itu tuh contoh dari chemical olfactory. Selanjutnya yang saya ambil dari video Miss Marjorie Fragrance itu tentang bahasa dan sistem komunikasi memiliki fungsi pragmatik atau mode komunikasi yang memiliki tujuan. Nah maksud dari pragmatik ini gimana sih? Apa sih maksudnya gitu? Apa sih maksud bahasa dan sistem komunikasi memiliki fungsi pragmatik? Ya itu tuh maksudnya adalah makna pragmatik sendiri itu adalah makna dibalik pesan tersebut, pesan yang disampaikan gitu, makna yang makna yang ada dibalik pesan yang disampaikan oleh si pembicara gitu, tapi nggak langsung tersampaikan tapi dibalik kalimat itu tuh ada makna atau terselip tujuan dari kalimat tersebut. Namun kan seperti apa yang telah saya sampaikan di
vokal auditori, suara dan pendengaran. Namun di sini tuh tapi kan nggak semua suara itu memiliki arti, seperti kayak bersin atau sendawa. Itu tidak memiliki makna atau tujuan apapun. Kayak tahu-tahu bersin beneran ya, tapi bukan bersin buat-buat gitu. Bersin atau sendawa yang tiba-tiba gitu, itu tuh nggak ada tujuan atau nggak ada tujuan tertentu gitu, nggak ada. Tapi ini yang secara natural ya, bersin yang alami. Jadi tidak semua yang bersuara itu adalah vokal auditori, seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang dimana maksudnya tidak memiliki makna apapun. Jadi nggak semua suara itu memiliki makna, kayak bersin ataupun sendawa. Jadi contoh di sini kan, kenapa itu nggak memiliki makna? Kenapa bisa dibilang tidak memiliki makna? Karena tuh kan komunikasi, yang namanya komunikasi itu ada antara pembicara dan lawan pembicara dan pendengarnya gitu. Maksudnya walaupun dia nggak bisa ngedengar, tapi ada pembicara dan lawan pembicara, minimal 2 orang. Kenapa nggak memiliki makna? Ya karena kayak bersin atau bersin natural ya, tanpa maksud dia ada caper atau apa, bukan itu, tapi kayak bersin natural atau sendawa yang natural datangnya gitu, nggak dibuat-buat. Nah itu kenapa dibilang bukan bagian dari vokal auditori? Karena itu tuh nggak memiliki makna apapun. Kenapa tidak memiliki makna apapun? Karena itu tuh tidak ada yang namanya komunikasi, ada pembicara dan lawan bicara. Kalau kayak untuk bersin atau sendawa kan itu bukan ada pembicara dan lawan bicara gitu. Jadi itu bukan masuk dari vokal auditori. Nah, contoh dari video Miss Darjori itu ada contoh ketika kita jalan-jalan di kebun binatang. Nah, kita jalan-jalan bareng kebun binatang, terus kayak teman safari kan tuh, terus kita mendengarkan suara ngauman dari singa atau mendengar suara ngauman dari singa, yang dimana mendengar suara ngauman singa yang dimana pasti kan itu akan menimbulkan rasa takut ya. Karena kenapa takut ya? Karena kan kita tahu, singa kan singa kan hewan buas ya, terus yang akan membuat kita takut. Nah, yang artinya di sana kayak suara ngauman itu kan berarti kayak singa itu nggak nyaman karena adanya kita di sana, kita di dekat sana gitu, mengaum nyuruh kita untuk jauh-jauh dari dia gitu, untuk menjauh dari tempat itu gitu. Suara ngauman dari singa yang besar itu yang membuat kita takut. Kenapa singa itu mengaum? Karena dia memang tidak nyaman karena adanya manusia di dekatnya, lalu dia mengaum, akhirnya membuat kita takut. Kita yang takut akan menjauh dari tempat itu. Nah, itu maksud dari kayak memiliki fungsi pragmatik gitu. Itu maksudnya, ada makna yang terkandung di sebuah pesan dari ngauman singa itu gitu. Manusia kan seperti yang kita ketahui ya, manusia menggunakan, dan sekarang kita membahas tentang fungsi pragmatik. Seperti apa yang kita ketahui sebelum-sebelumnya yang selalu kita bahas ya, manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan segala sesuatu apa yang dia rasakan, seperti ya ide dari manusia ke manusia lainnya. Contoh dari fungsi pragmatik ya, kita ngambil dari contoh keseharian kita sebagai tuan rumah, terus ada teman kita yang bertamu, rumah kita masuk ke gang, terus dia turun dari angkot, dari gokar apa dari mana, terus jalan jauh ke rumah kita.
luar itu cuaca lagi panas, atau dia masuk ke rumah kita, ngetok-ngetok terus masuk, terus pas banget masuk dia ngomong, di luar panas ya. Nah, di situ itu ada maksud atau ada makna, ada tujuan yang disampaikan oleh teman kamu itu. Kayak berarti artinya di sana itu dia minta disuguhin, minta dikasih air dingin misalkan, karena kan di luar panas. Dia udah baru dari luar, nyampe rumah udah ngerasa panas, berarti dia kayak minta minum air dingin, atau dia minta dinyalain kipas angin atau AC yang ada di rumah kamu biar ngilangin rasa panas yang ada di tubuh dia. Atau dia tuh ngasih tahu kalau misalkan dia tuh kepanasan pas jalan ke sini dan dia capek. Itu maksud dari pragmatik itu. Ada sebuah pesan, terus dalam pesan itu ada pesan yang mengandung makna gitu, ada tujuan, ada makna dari pesan tersebut. Dan selanjutnya adalah alasan bahasa dan sistem komunikasi hanya memiliki makna pragmatik adalah karena memiliki karakteristik yang bernama semanticity. Semanticity itu ada hubungan antara pesan tertentu sesuai dengan makna tertentu. Apa sih maksudnya? Maksudnya ya langsung kita ke contoh ya biar lebih paham. Maksudnya itu kayak misalkan ini ada kegiatan belajar mengajar, ada guru dan ada murid dalam satu ruangan. Terus di situ guru menyebutkan kata, dan kata itu harus dideskripsikan, memberi perintah kepada murid-muridnya bahwa habis ini kata yang saya ucapkan harus kalian deskripsikan ya gitu. Terus si guru menyebutkan kata kuda. Nah, informasi atau pengetahuan yang dimiliki murid itu semuanya sama ya, kayak kuda. Apa sih kuda? Bukan siapa ya, kuda. Oh, hampir semua respon, terus apa yang diketahui ya, informasi yang dimiliki oleh para muridnya itu tuh sama semua. Jadi kayak kuda, hampir semua nulis, muridnya itu hampir semua nulis kayak kaki 4, terus punya buntut panjang, makannya rumput-rumputan, terus mempunyai misalkan kulit biasanya berwarna coklat atau warna putih misalkan, kayak gitu. Secara tidak langsung akan membuat deskripsi yang dimiliki oleh para murid itu sama gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan karakteristik yang bernama semanticity. Akhirnya selesai sudah interpretasi saya atau pembahasan yang saya miliki dari apa yang saya ambil dari video Miss Marjorie Fragrance. Dalam videonya apa yang saya ambil, mohon maaf atas segala kesalahan yang saya miliki atau dalam penjelasan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.